Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah akan membacakan Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaur Rasyidin, Ibnu Katsir, Insya Allah. Syubhat dan bantahannya. Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Qutaibah, dia berkata, telah berkata kepada kami Sufyan dari Sulaiman Al-Ahwal dari Said bin Jubair. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, tahukah kalian hari Kamis? Pada hari itulah penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuncak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan padaku secarik kertas agar kutuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang membuat kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Akhirnya mereka saling berdebat, seharusnya tidak layak mereka berdebat di hadapan Nabi. Mereka berkata, apa yang diinginkan beliau? Tanyakan padanya. Mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan kembali hal tersebut. Maka beliau berkata, tinggalkan diriku. Sebenarnya apa yang kuperintahkan kepada kalian lebih baik daripada apa yang kalian tuntut. Maka beliau mewasiatkan mereka dengan 3 perkara. Keluarkan seluruh orang musyrik dari Jazirah Arab, biarkan para utusan datang sebagaimana aku membolehkan mereka datang. Kemudian beliau diam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, atau aku yang lupa. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam tempat lainnya, dan Muslim juga meriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah. Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan hadis ini dalam beberapa tempat dalam sahihnya. Dari hadis Mamar dan Yunus dari Az-Zuhri. Menurut anggapan para ahlul bidah baik dari golongan Syiah dan lain-lainnya bahwa wasiat yang akan ditulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khalifah sesudah beliau menurut anggapan mereka masing-masing. Inilah yang dikatakan berpegang teguh dengan mutasyabih, perkara yang samar-samar hukumnya, dengan meninggalkan perkara yang muhkam, jelas hukumnya. Adapun ahlus sunnah, maka mereka akan selalu berpegang teguh dengan sesuatu yang muhkam. Dan seharusnya perkara-perkara yang mutasyabih dipahami dengan sesuatu yang muhkam. Inilah metode alim ulama yang dalam ilmu pengetahuannya, ar-rasikuna fi al-ilm, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kriteria mereka dalam kitabnya. Bersandar dengan perkara yang mutasyabih banyak membuat orang-orang yang sesat tergelincir. Adapun ahlus sunnah tidak memiliki mazhab kecuali mengikuti yang hak dan akan setia berjalan di atasnya. Mengenai sesuatu yang ingin dituliskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah diterangkan secara implisit. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Muamal. Dia berkata, telah berkata kepada kami Nafi, yaitu Ibnu Umar. Dia berkata telah berkata kepada kami Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ketika penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah yang membawanya kepada kematian, beliau berkata, panggilkan segera Abu Bakar dan anaknya supaya tidak ada lagi yang berhasrat ingin mengambil posisinya dan tidak ada lagi yang berandai-andai untuk mendapatkannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah dan kaum muslimin enggan, kecuali Abu Bakar. Beliau ulangi 2 kali. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah dan kaum mukminin enggan menerima, kecuali bapakku, maka benarlah bapakku yang terpilih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri dari jalur ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, aku ingin menyuruh seseorang agar menjemput Abu Bakar dan anaknya, hingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa dirinya lebih berhak atau ada yang masih berkeinginan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah enggan ataupun kaum mukminin menolak, atau Allah akan menolak dan kaum mukminin akan enggan, kecuali Abu Bakar. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Muhammad bin Jubair bin Mutim dari ayahnya, dia berkata, pernah seorang perempuan datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyuruhnya agar kembali. Kemudian perempuan itu bertanya, bagaimana jika aku datang ternyata engkau tidak ada? Maksudnya beliau telah wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika tidak menemuiku lagi maka datangi Abu Bakar.
Secara zahir wallahu a'lam bahwa kedatangan wanita itu tepatnya dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras yang membawanya kepada kematian. Dampak dari berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum mukminin. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami dia berkata, telah berkata kepada kami Hamad bin Salamah, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Imran Al-Juwaini dari Yazid bin Babnus. Ia berkata, aku pergi beserta seorang sahabatku menemui Aisyah radhiyallahu anha dan kami minta izin agar dibolehkan masuk. Maka ia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk, kemudian ia menurunkan hijab. Setelah itu sahabatku berbicara, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pandangan Anda mengenai Iraak? Ia bertanya, apa itu Iraak? Maka aku menepuk pundak kawanku. Aisyah radhiyallahu anha berkata padaku, berhentilah. Kenapa engkau menyakiti saudaramu? Kemudian dia bertanya lagi, apa itu Iraak? Yaitu tempat keluarnya darah haid. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai perempuan yang datang haid. Kemudian ia melanjutkan, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekapku dan memeluk kepalaku sementara pemisah antara aku dan dirinya hanyalah sehelai kain padahal aku sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika melewati pintu rumahku, beliau pasti akan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat untukku. Suatu hari beliau melewati rumahku namun tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau lewat kembali dan tidak mengatakan apapun juga. Begitulah 2 hingga 3 kali. Maka kukatakan kepada pembantuku, letakkanlah bantal tempat dudukku di depan pintu. Kemudian aku mengikat kepalaku dengan kain. Tak lama kemudian beliau pun lewat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Aisyah radhiyallahu anha, ada apa denganmu? Aku menjawab, aku merasa sakit kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, namun kepalakulah yang lebih sakit. Kemudian beliau pergi dan tak lama kemudian ternyata beliau dibawa pulang dalam keadaan digotong dengan kain. Kemudian beliau mengirim utusan dan berkata kepada para istrinya, aku sedang sakit keras dan tidak dapat lagi berkeliling ke rumah-rumah kalian, maka izinkanlah aku agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sejak itu aku merawatnya. Padahal tidak pernah sebelumnya hal ini kulakukan kepada seorang pun. Suatu ketika tatkala kepala beliau berada di atas pundakku, tiba-tiba kepalanya miring ke arah kepalaku. Aku mengira beliau ingin bersandar di kepalaku. Maka keluarlah dari mulut beliau setitik ludah dingin yang mengenai leherku dan membuat aku menggigil. Maka aku yakin bahwa beliau pasti dalam keadaan pingsan. Maka kututupi diri beliau dengan kain. Tak lama kemudian datanglah Umar dan Al-Mughirah bin Syubah. Keduanya minta izin agar dapat masuk dan aku mengizinkan keduanya setelah hijab kuturunkan. Seketika Umar memandang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, alangkah beratnya pingsan yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berdiri. Tatkala keduanya mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mughirah berkata, wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Umar menjawab, engkau bohong. Bahkan engkau adalah orang yang cepat termakan fitnah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mati hingga Allah membinasakan habis seluruh orang-orang munafik. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, setelah itu datang Abu Bakar dan mengangkat hijab sambil memandang ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kemudian ia mendekati kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekat ke arah mulut lalu mencium keningnya. Kemudian ia berkata, aduhai Nabi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan kembali mendekat ke mulut Nabi serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai pilihan Allah. Kemudian ia kembali mengangkat kepalanya dan mendekat ke arah mulut serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Lantas ia keluar menuju masjid. Sementara Umar sedang berpidato dan berbicara di hadapan manusia, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mati hingga Allah membinasakan orang-orang munafik.
Kemudian Abu Bakar angkat suara sambil memuji Allah dan membuka pembicaraan dengan membacakan ayat, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Az-Zumar 30 hingga selesai, kemudian membacakan ayat lainnya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Setelah itu ia berkata, barang siapa menyembah Allah maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa menyembah Muhammad maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Spontan Umar bertanya, apakah yang engkau bacakan tadi terdapat dalam kitabullah? Aku tidak pernah merasa bahwa ayat ini termaktub dalam kitabullah. Umar melanjutkan, wahai saudara-saudara sekalian, inilah Abu Bakar dan dialah orang yang paling kita tuakan dari seluruh kaum muslimin, maka baiatlah dia. Maka manusia pun membaiatnya. Abu Dawud juga meriwayatkannya. Demikian pula dengan At-Tirmidzi dalam kitab As-Syamil dari hadis marhum bin Abdul Aziz Al-Attar dari Abu Uniran Al-Juni dengan menyebutkan sebagian lafaz ini. Al-Hafiz Al-Baihaqi berkata, telah berkata kepada kami Abdullah Al-Hafiz. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Bakar ibnu Ishaq. Dia berkata, telah berkata kepada kami Ahmad bin Ibrahim bin Milhan. Dia berkata, telah berkata kepada kami Yahya bin Bukair. Dia berkata, telah berkata kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Syihab. Abu Salamah memberitahukan padaku dari Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha memberitakan kepadanya, Abu Bakar datang dengan kudanya dari Sanu. Ketika turun, beliau masuk ke masjid tanpa berbicara kepada siapapun. Kemudian ia masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anhu menuju Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diselimuti dengan kain hibrah. Maka Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian menciumnya dan menangis. Kemudian ia berkata, kutebus dirimu dengan ayah dan ibuku. Demi Allah, Allah tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian untukmu selamanya. Adapun kematian yang Allah tuliskan atasmu kini telah engkau rasakan. Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Abu Salamah dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar keluar menuju masjid sementara Umar sibuk berpidato di hadapan manusia. Abu Bakar berkata padanya, duduklah wahai Umar. Namun Umar enggan duduk. Abu Bakar berkata sekali lagi, duduklah engkau Umar. Namun Umar masih tetap enggan duduk. Maka Abu Bakar mulai mengucapkan tasyahud dan akhirnya manusia meninggalkan Umar mengalihkan perhatian mereka kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sekarang telah wafat. Namun siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah akan tetap hidup. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Ali Imran 144. Ibnu Abbas berkata, demi Allah seolah-olah manusia tidak pernah tahu bahwa Allah pernah menurunkan ayat ini hingga dibacakan oleh Abu Bakar. Dan akhirnya semua orang menerima ayat tersebut dan selalu mereka bacakan ketika mereka ditimpa musibah. Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Said bin Musayyib bahwa Umar berkata, demi Allah aku tidak sadar hingga aku dengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Maka aku yakin bahwa itulah yang benar. Tanpa sadar aku pun jatuh terduduk, kakiku tak kuat lagi menahan tubuhku. Maka yakinlah aku ketika Abu Bakar membacakan ayat itu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah wafat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. Peringatan, Al-Waqidi menyebutkan dari guru-gurunya. Mereka berkata, ketika orang-orang mulai memperdebatkan perihal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan bahwa beliau telah wafat dan sebagian lainnya mengatakan bahwa beliau belum wafat. Maka Asma binti Umais meletakkan tangannya di atas kedua pundak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah wafat, sebab tanda kenabian yang berada di pundaknya telah lenyap. Inilah tanda kematiannya,
sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Sayhaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dari jalan Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi dinilai dhaif, lemah, dan ia pun tidak menyebutkan nama gurunya. Ditambah lagi riwayat ini terputus, menyelisihi hadis yang sahih, dan maknanya sangat aneh sekali. Bagaimana mungkin tanda kenabian beliau terhapus atau hilang? Al-Waqidi dan yang lainnya menyebutkan dalam kitab Al-Wafat berita-berita yang sangat aneh dan mungkar. Sengaja tidak kami sebutkan disebabkan kadar sanadnya sangat lemah dan matanya yang mungkar. Apalagi yang disebutkan oleh tukang cerita yang datang belakangan. Banyak sekali berita yang dipastikan palsu. Cukuplah hadis-hadis yang sahih maupun hasan yang terdapat dalam kitab-kitab yang masyhur daripada menukil dari kitab-kitab yang dipenuhi kebohongan dan tidak dikenal sanadnya.